Suara jelas, Bun? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam. bertemu lagi dengan saya Holly Peter di acara Keajaiban Para CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang paling mereka senangi. Jadi ikuti terus video ini hingga tuntas. Baik teman-teman, di pagi kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Hari ini saya kedatangan tamu Bunda Lismi dari Lampung. Nih, mana ya Bunda Lismi kita lihat. Oh ya, saya remove dulu. Nah, ini ada Bunda Lismi ya dari Lampung. Eh, Boleh silahkan Bunda Lismi cerita-cerita tentang bagaimana perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki sampai Bunda Lismi kena jadi CTMR. Apa saja keajaibannya boleh Bunda Lismi sharingkan di pagi kali ini. Silakan Bunda Lismi. Baik, Barakallahu fiik, Bunda Holi atas waktunya. Insya Allah hari ini waktu terbaik, waktu yang tepat untuk kita semuanya sharing dan bertemu secara online. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, hari ini bersama saya Lismiati, CTMR dari Metro Lampung, yang mendapatkan kesempatan dari Bunda Holi untuk kita sharing tentang magnet rezeki. Nah, mungkin langsung aja Bunda, teman-teman semuanya yang ada di offline yang nanti akan menyimak YouTube ini, saya akan bercerita tentang bagaimana dan kenapa saya harus mengenal magnet rezeki gitu ya. Awal perjalanan saya mengenal magnet rezeki adalah dari mulai tahun 2018. Itu awal perkenalan saya dengan magnet rezeki. Jadi semula saya belum mengetahui banyak tentang magnet rezeki. Kemudian saya diundang karena saya praktisi pendidikan gitu. Saya dikenalkan dan diundang sebagai guest speaker di seminarnya Ustadz Solicen yang kebetulan hari ini, Masya Allah, sampai hari ini beliau adalah Ketua Korwil Lampung ya. Pada tahun 2018 itu saya menjadi tamu undangan yang mengisi seminar beliau. Nah, pada saat itu kita partner, kemudian beliau mengisi tentang magnet rezeki dan saya mengisi tentang motivasi. Masya Allah, pada saat beliau mengisi materi magnet rezeki itu, ada satu titik yang berbeda yang saya dapatkan ilmunya dari ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu-ilmu yang lain saya mendapatkan itu banyak teori, tapi tidak mudah saya praktekkan. Setelah saya belajar, terus saya mesti ngapain gitu. Nah, ketika bersanding dengan ilmu magnet rezeki yang dipaparkan oleh Ustaz Solicen, ada suatu klik rasa yang saya dapatkan sehingga saya mengubah niat saya. Pokoknya saya harus tahu ilmu banyak tentang ilmu magnet rezeki. Nah, pada saat itu kondisi saya lagi keren luar biasa gitu ya. Kondisi kalau dilihat secara duniawi, saya mungkin sedang ada di puncaknya gitu ya. Pada saat itu saya adalah praktisi pendidikan, dosen gitu ya di salah satu institusi kesehatan swasta. Kemudian saya juga punya jabatan gitu lah ya, punya kedudukan gitu. Nah, qadarullah Allah membimbing saya untuk mengingatkan hati-hati dengan jabatan, hati-hati dengan uang, hati-hati dengan semuanya gitu. Nah, saat itu terkenalah saya terjerat riba, dan akhirnya riba itu tidak membuat hidup saya nyaman. Ya, tidak membuat hidup saya nyaman, persoalan banyak hadir di dalam keluarga dan kehidupan saya. Nah, di situ saya mendapatkan satu titik dalam diri saya, mungkin ini adalah mindset saya yang tidak benar gitu. Saya sudah sering berdoa, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah zakat ya Allah, tapi kok persoalan saya tetap banyak gitu ya. Nah, waktu itu sehingga pada saat saya mendapatkan ilmu mantra rezeki dari Ustadz Solicen, saya benar-benar klik untuk
ikut mendalaminya. Akhirnya disampaikan, diinfokan, waktu itu saya ikut camp 25 di Surabaya. Nah, Masya Allah, dengan niat hati yang kuat, akhirnya saya ikut camp di Surabaya itu. Niatnya adalah yang terbesit di hati saya mau bertemu Allah, itu saja niatnya. Jadi saya tidak niat yang lain-lain. Pokoknya saya ingin bertemu Allah, mencari di mana Allah, mencari bagaimana nih caranya agar saya bisa dekat sama Allah. Akhirnya saya ikut camp. Setelah ikut camp, oh ya sebelum saya ikut camp itu, saya punya eh, saya punya cita-cita atau saya punya mimpi besar. Ya Allah, saya ingin keluar dari riba, hidup saya ingin lebih tenang, dan saya punya keinginan-keinginan yang lainnya. Nah, kemudian karena saya merasa banyak dosa dari pekerjaan saya yang mungkin saya tidak bisa bekerja dengan baik. Sebelum saya berangkat camp itu, saya sudah resign dari institusi, dari pekerjaan dosen gitu, saya sudah resign. Kemudian saya mantapkan hati untuk saya hijrah ke dalam magnet rezeki. Nah, jadi pada saat saya mengikuti camp, saya sudah resign dari pekerjaan itu dan saya ya qadarullah pada saat saya tidak punya gaji, pada saat saya tidak punya masukan gitu, saya niat buat hijrah dan saya ikut camp. Pada saya ikut camp, di situ kan Pak Nas mengajarkan kita untuk positive thinking, positive feeling, dan positive motivasi ya Bunda. Nah pada saat LOP, pada saat kita suruh meneruskan LOP, Masya Allah, saya nulis aja. Saya nulis, ya Allah, saya pengen lunas amanah riba. Ya Allah, saya pengen keluarga semuanya baik-baik. Ya Allah, saya pengen juga ya Allah jalan-jalan ke luar negeri melihat postingan Pak Nas yang jalan-jalan ke luar negeri. Saya juga mau dong ya Allah jalan-jalan seperti itu. Saya juga mau umroh bisa seperti Pak Nas tuh ke sana gitu. Nah, setelah selesaikan Masya Allah, Allah seperti ganti energi saya gitu ya. Energi yang tadinya masih senang dengan duniawi, yang tadinya masih merasa punya banyak alasan bahwa saya yang benar, saya yang gitulah ya, saya yang semuanya gitu. Setelah ikut camp, Allah ganti diri saya seperti bayi baru lahir yang bisa merasakan, Masya Allah hidup ini terlalu sempurna. Banyak hal, banyak nikmat yang perlu saya syukuri daripada saya mengeluh tentang persoalan. Nah, akhirnya setelah saya kembali pulang dari magnet rezeki, dari camp itu, Insya Allah saya praktekkan jurus-jurusnya tanpa pakai tapi. Di situ niat kuat saya adalah pertama menjaga terumbu karang. Begitu saya pulang camp, saya akan minta maaf dulu sama orang tua, sama pasangan, dan sama anak-anak. Begitu mudahnya gitu ya, yang selama hidup saya tidak pernah terbesit untuk ke Bunda, Ibu, apa yang bisa buat Ibu bahagia? Tidak pernah terbesit pertanyaan seperti itu. Yang saya rasakan adalah mungkin mereka bisa bahagia dengan harta, mungkin mereka bisa bahagia dengan kebutuhan yang saya cukupin gitu ya. Masya Allah begitu sombongnya saya waktu itu. Setelah kenal magnet rezeki, dengan mudahnya saya minta maaf kepada orang tua, kepada pasangan, dan kepada anak-anak. Dan dahsyatnya energi itu mengalir begitu saja. Allah mudahkan semuanya dan dalam waktu 1 bulan pertama yang diijabah oleh Allah adalah saya bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa uang yang banyak gitu ya, dengan event yang memang saya harapkan. Jadi yang pertama ketenangan, yang kedua Allah bisa mudahkan saya jalan-jalan ke luar negeri waktu itu bersama dengan event Magnet Rezeki Mendunia di Malaysia dan Singapura. Insya Allah ya. Nah, kemudian keajaiban-keajaiban berikutnya setelah itu saya dapatkan termotivasi untuk Masya Allah, Allah mudahkan hajat-hajat ini terkabul. Cek, halo Bunda Holly.
Ya, boleh lanjut, silahkan. Baik, setelah saya merasakan keajaiban itu mudah sekali Allah hadirkan, Allah berikan kepada saya kemudian termotivasi untuk melakukan jurus-jurus berikutnya. Jurus-jurus berikutnya yang saya sukai adalah jurus satu merawat terumbu karang dan kickback, ya. Nah, kemudian saya punya LOP berikutnya. Yang kedua, keajaiban secara duniawi yang Allah kabulkan selain jalan-jalan ke luar negeri, dua negara itu sampai hari ini, Masya Allah, Allah sudah kabulkan di tahun 2023 kemarin. Allah izinkan saya untuk berangkat umroh langsung ke Turki. Jadi langsung melewati tiga negara ya. Jadi Malaysia, kemudian Madinah, Mekah, dan Turki. Dan di Madinah, Masya Allah, mengikuti seminar SHMR tuh Bun dari Mekah. Masya Allah. Nah, itu keajaiban yang sangat luar biasa. Kemudian yang tadi permintaan saya yang saya tulis juga, ya Allah, saya juga pengen amanah riba saya selesai. Nah, itu perjalanan yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan riba. Saya Garputala, ya Allah, saya ingin riba saya selesai. Saya mendapatkan Al-Quran ayat An-Nuh ya, ayat 71, ayat 71 ayat ke 12 sampai 14 gitu. Jadi di situ dikatakan orang yang beriman Allah akan banyakkan harta, kemudian kebun-kebun yang isinya seperti ya kurang lebih kebun-kebun, anak-anak dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Masya Allah ya, Allah sudah kirimkan banyak rezeki kepada saya. Jadi saya tidak perlu takut, Allah sudah hidangkan banyak rezeki, tinggal saya mensyukuri. Akhirnya saya syukuri dan saya syukuri, hingga kemudian di beberapa minggu kemudian, 2 minggu kemudian, saya pun garputala lagi. Ya Allah, saya ingin amanah riba saya selesai gitu. Masya Allah, jawaban Allah lebih simpel lagi, lebih dahsyat lagi, lebih fokus lagi. Jawabannya adalah sisakanlah dari hasil usahamu yang halal. Masya Allah, akhirnya oke, saya mempraktekkan apa yang sudah ada di dalam jurus Al-Quran itu. Saya sisihkan ya 50.000, 50.000, 60.000 gitu ya Bunda. Masya Allah, tanpa saya menghitung berapa lagi yang harus saya lunaskan, saya tidak menghitung. Urusan itu adalah menjadi urusan Allah. Yang saya lakukan adalah perintah Allah adalah menyisakan dari hasil usahamu yang halal. Nah, jadi karena saya praktisi kesehatan, sisa 2.000 ini untuk amanah riba. Terkadang nggak 200.000, 50.000 ini untuk amanah riba. Nah, akhirnya setelah terkumpul, saya bulatkan menjadi kepingan dinar, ya, kepingan dinar, saya belikan dan saya kerangkeng uang. Alhamdulillah, qadarullah, dan dalam waktu singkat 8 bulan, Bun, Allah kabulkan untuk dari kumpulan dinar itu, dari kumpulan perintah Allah yang saya suruh sisakan dari hasil usahamu yang halal itu, akhirnya 8 bulan Allah lunaskan riba saya dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nah, pada saat saya mengumpulkan sisa penghasilan itu 50.000, 50.000, itu ada perintah yang lain yang benar-benar membuat saya memperkuat motivasi saya, yaitu lakukanlah kebaikan, kemudian sedekah dan infak. Nah, di tengah perjalanan sebelum amanah riba itu lunas, di saat saya punya 2 kepingan dinar, niat kuat saya kembali lagi Bun, itu hadir ya, ini sebelum Allah lunaskan gitu. 2 dinar itu saya bilang, ya Allah, saya punya 2 dinar. Dan ini akan saya kembalikan ke pusat, akan saya jual ya Allah, sebagian untuk menyicil riba, dan sebagian yang 1 dinar ini adalah untuk saya berbagi
Waktu itu saya terbagi, sampai sekarang masih terbagi dalam MR box. Jadi yang 1 dinar saya masukkan ke dalam MR box, saya bagi hingga niat buat saya waktu itu saya bagi 500. Bahwa saya punya niat buat untuk menyelesaikan mimpi-mimpi saya, untuk menyelesaikan riba saya. Nah, kemudian saya berbagi, alhamdulillah 500 box terbagi, alhamdulillah sebagian riba saya pun cicil gitu ya. Masya Allah, di 2 bulan kemudian Allah gantikan, Allah gandakan dinar saya yang 2 dinar lagi saya jual. Di 2 bulan berikutnya Allah mudahkan saya untuk punya 4 dinar. Masya Allah, itu bukan dari uang saya, bukan dari uang saya, tapi dari uang yang mereka yang eh, apa ya, mereka yang konsumen dinar yang pengen beli dinar bun, pengen beli dinar, akhirnya lewat dari situ. Allah izinkan saya kembali mempunyai 4 dinar. Termotivasi lagi saya. Kemarin saya sudah eh, apa ya, hijrahkan atau pinjamkan uang saya 2 dinar itu ke Allah. Allah ganti 4 dinar. Dan saya termotivasi lagi. Sekarang ketika saya punya tabungan 4 dinar, akan saya hijrahkan lagi nih di jalan Allah. Pasti Allah akan ganti lebih banyak lagi. Masya Allah, benar ketika saya punya 4 dinar, kembali saya kembalikan akad saya sama Allah. Ya Allah, saya punya 4 dinar. Sebagian saya mau cicilkan ke riba dan sebagian mau saya bagi untuk MR Bob gratis ke yang ada di sekitar saya. Masya Allah. Dalam beberapa waktu dekat, Allah hadirkan kembali 4 dinar, Allah gandakan menjadi 8 dinar. Sampai begitu seterusnya, hingga waktu 8 bulan itu, Allah cukupkan saya sampai hampir punya sekitar 20 dinar pun. 20 dinar belum cukup. Belum, pokoknya hampir 20 dinar. Akhirnya Masya Allah ya, ini uang kita dinar, ini ada dinar sekian dan ya Allah, ini dinar, kumpulan dinar ini akan saya jihadkan kembali, akan saya jihadkan kembali ke jalanmu. Akhirnya saya kembalikan dinar itu ke pusat lagi, sebagian saya untuk masuk kembali ke AMR Box, dan Masya Allah, eh, sisanya Bun, itu cukup pas untuk menutupi sisa dari riba saya. Masya Allah, leganya luar biasa. Akhirnya riba saya tertutupi, riba saya lunas, dan berbagi pun saya terus bisa berbagi. Masya Allah, ya. Itu leganya luar biasa ketika riba saya selesai. Nah, selain itu, setelah itu saya termotivasi di saat saya ada uang banyak, tidak ada uang banyak gitu ya, tetap saya termotivasi untuk berbagi. Dan akhirnya mimpi-mimpi satu demi satu Allah kabulkan. Setelah riba saya selesai, Allah izinkan untuk umroh, Allah izinkan untuk bisa jalan-jalan ke Turki, ke Mekah, dan terakhir ini kemarin saya ke Kamboja, Bun. Ke Kamboja itu bersama tim sunat, ya, tim hitan Indonesia. Saya juga pernah punya mimpi, ya Allah, saya juga pingin dong seperti teman-teman yang lain yang bisa berbagi tenaga, yang juga berbagi ilmu ke Kamboja. Qadarullah waktu itu belum Allah izinkan yang pertama kali, dan di 2003 ini berturut-turut Allah kabulkan umroh, ya, Turki, Mekah, Madinah, Malaysia, dan ke Kamboja. Allah hadirkan saya bisa ke Kamboja dengan cara Allah. Ya, dengan cara Allah saya bisa hadir ke Kamboja, bisa ikut berpartisipasi hitan massal. Jadi hitan kurang lebih 500 anak di sana, gratis yang jelas Bun, ya, gratis, hitannya mereka di sana gratis. Kemudian dari saya kayak, karena kita insan mana rezeki tidak mau gratis gitu ya, jadi kita niatkan saya punya dana pun untuk ikut berbagi ke sana. Nah, Masya Allah gitu ya, itu keajaiban-keajaiban secara duniawi, secara mimpi, yang sekarang yang saya bukan siapa-siapa, saya bukan pegawai tetap, saya bukan
bisnismen yang punya banyak harta, bukan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah makhluk Allah yang sangat hina, yang saya hanya bisa mintanya sama Allah dan penuh dekat dengan keyakinan Allah yang akan mengabulkan mimpi-mimpi kita. Dan Masya Allah, ketika sekarang ilmu magnet rezeki sudah hadir di kita, gitu ya. Kemarin juga saya punya mimpi lagi, waktu tahun kemarin saya tidak bisa halal bihalal hadir di sana, melihat energi yang luar biasa. Baru tadi malam kita kembali hadir, pulang dari halal bihalal. Itu pun mimpi yang Allah kabulkan dengan caranya. Saya cuma pengen, ya Allah, waktu itu saya pengen nih, saya juga pengen dong hadir di sana gitu. So, di tahun ini tadi malam kita selesai halal bihalal. Dan semua itu ya atas hadiah dari Allah, atas semua yang sudah kita lakukan dengan mempraktekkan jurus ilmu magnet rezeki. Dan yang paling besar yang saya rasakan adalah ketika kita memegang ilmu magnet rezeki, rasa yang saya keajaiban terbesar, terdahsyat yang saya rasakan adalah hati ini bisa tenang ketika kita menjalani kehidupan ini penuh dengan rasa ridho, penuh dengan rasa ikhlas, sehingga ketika persoalan itu hadir, ketika apa yang Allah hadirkan di depan kita, kita bisa merasakan, Masya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah hadirkan ini semua di depan saya. Saya yakin semua yang Engkau hadirkan adalah langkahmu untuk membuat saya lebih dekat denganmu. Nah, ketika kita bisa merasakan seperti itu, ketika kita bisa ridho, ketika bisa ikhlas, keajaiban bertubi-tubi itu akan terus datang kepada kita. Begitu Bunda ya, insya Allah sharingnya tentang keajaiban. Dan pastinya untuk mendapatkan keajaiban itu banyak bungkus-bungkus permen yang harus kita lewati dengan menjaga hati yang terkadang masih deg-degan, dengan terkadang masih pikiran ini tidak negatif, tapi spontan saja, langsung kita pegang, langsung kita kendalikan pikiran untuk selalu berpositif thinking. Ketika hati deg-degan, ketika bungkus permen datang, jeder gitu ya, insya Allah pasti semua orang merasakan hal yang sama, deg gitu kan. Nah saat itu pun kita bisa mengelola hati untuk tenangkan hati saya ya Allah, saya yakin ini sudah skenario-mu. Ikhlaskan saya ya Allah, pasti ini terbaik untuk saya. Ketika kita bisa merasakan itu, Masya Allah ya, Allah hadirkan spontan hati itu menjadi tenang dan kita bisa kembali menjadi manusia yang lebih dekat sama Allah. Dan lagi yang saya rasakan ya, selain duniawi, selain itu semuanya, yang sangat mendasari diri ini adalah kita begitu bisa merasakan dosa, ya, dosa yang sangat lembut itu kita bisa merasakan sekali. Ya Allah, ternyata saya tadi ada sombong misalnya dengan anak-anak misalnya. Ya Allah, itu dosa saya. Kemudian kita buru-buru taubat gitu ya. Kemudian kepada teman-teman yang merasakan mungkin hubungan tidak baik, Masya Allah, ini adalah dosa saya, ini adalah hil saya, ini adalah rasa saya yang sudah membuat perisai saya kembali saya pasang maafkan saya ya Allah. Nah, akhirnya kita kembali lagi taubat sama Allah. Jadi insya Allah begitu Bunda Holly, tentunya banyak sekali keajaiban ya. Dan ini beberapa keajaiban yang sudah saya sharingkan. Kalau kita mau ceritakan keajaibannya seperti apa, sampai detik ini pun, hari ini keajaiban nih ya Bunda, hari ini keajaiban. Hari ini saya bisa hadir ke Bunda Holly dalam waktu yang tepat, pastinya di saat yang tepat, di energi yang sangat tepat. Insya Allah. Jadi yakinlah teman-teman semuanya, Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Dan tugas kita adalah siapkan diri Anda, siapkan diri teman-teman semuanya ketika Allah akan mengabulkan doa Anda. Ketika diri kita belum siap, ketika diri kita belum, menurut Allah belum tepat, pasti Allah tidak akan menghadirkan keajaiban itu. Pasti Allah tidak akan mengabulkan doa kita, pasti Allah tidak akan mengabulkan mimpi-mimpi kita karena kita belum siap.
Dan Allah Maha Penyayang. Ketika kita belum siap, ya kita tidak akan enak menikmati keajaiban itu. Dan ketika hati kita, waktu kita sudah benar-benar siap, sudah benar-benar tepat, kita akan merasakan nikmatnya yang sangat luar biasa dengan keajaiban yang Allah hadirkan kepada kita. Dan kita sadar, Masya Allah, inilah doa yang Engkau kabulkan ya Allah di saat waktu yang tepat dan diri ini sudah siap. Insya Allah begitu. Jadi teruslah teman-teman berbuat yang disukai oleh Allah. Insya Allah begitu Bunda Holi untuk keajaibannya. Baik, Bun. Terima kasih. Ini yang saya menarik di belakang Bunda ada gambar anak-anak. Nah, kalau menurut Bunda ini cerita mau cerita tentang anak Bunda atau keajaiban dengan anak-anak gimana, Bun? Boleh silahkan. Iya, di belakang adalah background tentang anak-anak. Nah, di situ karena saya ada di sini ada ruang praktisi hitan, Bun, ruang hitan. Jadi desain saya ini boleh saya eh, keliling ya, Bun, gambar? Ya. Di Boleh belakang ini adalah silahkan. gambar anak-anak. Kenapa saya gambar anak-anak? Karena kita butuh anak-anak itu bahagia. Ketika anak-anak bahagia, disitulah ridho Allah gitu ya. Maka gambar anak-anak bahagia di belakang itu adalah ketika saya mau hitan, maka saya akan buat anak-anak itu untuk bahagia terlebih dahulu. Mereka harus bahagia, mereka harus bahagia dengan saya, sehingga insya Allah Allah memudahkan nih tindakan-tindakan saya untuk melakukan proses hitan. Dan kemudian gambar di belakang juga mencerminkan nih anak-anak saya harus bahagia karena saya. Artinya saya harus membuat mereka bahagia, selalu tersenyum. Nah, itu mengingatkan saya untuk merawat anak-anak saya. Jadi di sini itu adalah cermin apa ya triangle miracle yang harus saya rawat. Saya harus membuat mereka bahagia. Dan ternyata Bun, ketika saya tanya ke anak-anak itu, anak-anak apa yang bisa buat anak-anak itu bahagia? Jawaban anak-anak itu sederhana Bun. Yang dulunya saya membahagiakan mereka dengan uang, dengan mainan, dengan baju dan sebagainya, ternyata tidak buat mereka bahagia. Yang buat mereka bahagia itu hanyalah ya, ketika ibu pergi, ibu telepon aja, kabarin ibu lagi ngapa, ibu sedang belajar apa, kabarin kita, Bun. Masya Allah, hanya seperti itu, Bun. Sehingga senyum mereka sekarang adalah kekuatan dari eh, perilaku saya, kekuatan dari saya untuk mencari keridoan Allah. Nah, itu gambar di belakang tentang anak-anak. Ya, anak-anak bahagia, saya pun ikut bahagia dan keajaiban pasti datang bertubi-tubi, insya Allah. Itu di belakang ada gambar anak-anak, kemudian di samping sebelah ini Bun, ini ada materi terumbu karang, ya terumbu karang yang mengingatkan saya bahwa ya terumbu karang bukan hanya anak-anak, tapi ada teman-teman, ada tetangga, yang begitulah sifatnya, ada yang unik gitu ya, ada yang mungkin bentuk ada yang tajam gitu ya, dan kepada anak-anak praktisi hitan pun itu lebih menghibur mereka ketika mereka masuk, wah ada ikan, dan mereka sudah terhipnotis dengan aura yang ada di lingkungan. Insya Allah Bun, begitu. Baik, untuk para pengamal ilmu MR boleh Bunda sampaikan pesan kesannya gitu. Karena biasa kayak tadi Bunda ceritakan di awal di misalnya alumni-alumni SHMR, THMR tuh banyaknya mereka juga amanahnya yang segunung mungkin ya buat mereka itu eh, terasa hatinya tuh sesak karena amanah-amanah riba itu ya. Nah, mungkin pesan dari Bunda boleh disampaikan untuk para pengamal ilmu MR yang baru menginjakan, baru belajar satu ini gitu, misalnya satu jurus aja gitu kan, udah kadang disebutnya menyerah gitu, mundur teratur ke belakang, nggak mau melanjutkan belajar ilmu magnet rezeki. Baik, untuk teman-teman pengamat ilmu MR yang mungkin baru mengenal MR ataupun yang sudah belajar MR dan mempunyai amanah yang riba yang belum selesai-selesai, eh, garpu talakan, kemudian tenangkan hati karena jelas amanah riba itu adalah karena kesalahan kita. Jadi dulu waktu amanah riba itu rasanya sangat tidak nyaman. Begitu saya kenal dengan ilmu magnet rezeki, Masya Allah, oke ya Allah, amanah riba ini adalah karena kesalahan saya. Dan kita harus tetap tenang, harus tetap tenang
kemudian garpu tala, kemudian jangan nguber Allah. Jangan nguber Allah, teman-teman. Waktu saya belum kenal magnet rezeki, saya nguber, ya Allah, kapan amanah riba saya selesai, ya Allah. Ya Allah, kapan ini selesai? Ternyata itu membuat perisai, sehingga amanah saya malah nggak lunas-lunas. Tapi begitu saya ridho, begitu saya ikhlas, oke ya Allah, ini adalah karena kesalahan saya. Kemudian saya tetap menjalani apa namanya menyelesaikan menyicil ya dengan uang yang saya dapatkan, nyicil walaupun nggak banyak, kemudian tetap tenang dan melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Garpu Ta'ala. Karena perintahnya, waktu sisakan dari hasil usahamu yang halal, maka saya menyisakan hasil dari sisa hasil usahaku yang halal. Saya sisakan pelan-pelan, dan tetap positive thinking. Jadi ada beberapa, ya biasalah Bun, kalau kita tidak masuk apa angsuran, pasti kita di WA, pasti kadang kita didatengin, itu hal yang wajar karena mereka juga bekerja. Pernah waktu itu saya didatangin ya dari pihak bank, Bulis, saya menginginkan untuk sudah 2 bulan nih Bulis belum masuk gitu ya. Karena saya sudah belajar magnet rezeki, tugas saya adalah membuat mereka bahagia. Ketika mereka datang, ketika mereka WA, saya sambut mereka untuk bahagia dulu. Kalau dulu tidak, sebelum keramat rezeki, ketika mereka datang, Insya Allah saya rasa deg-degan, rasa takut itu ada. Setelah mengenal magnet rezeki, begitu mereka datang, saya kasih kopi, saya ajak bicara, dan dengan penuh keyakinan saya bilang, Insya Allah Pak, amanahnya segera lunas. Ya, itu yang saya sampaikan. Dengan tenang hati, insya Allah Pak, amanahnya segera lunas. Jadi sempat 2-3 kali saya didatengin, dan keempat kalinya tidak datang karena amanah saya sudah lunas. Nah, jadi untuk pesannya teman-teman, tetaplah fokus membahagiakan Allah ya. Tetap fokus walaupun kita bersanding dengan persoalan, it's okay karena persoalan itu adalah kesalahan kita, maka terima dengan lapang dada. Terima dengan tetap hati ridho. Dan kemudian tetaplah kita berusaha untuk membuat orang lain bahagia karena kita, tidak usah memikirkan persoalan ya, tidak usah pikirkan persoalan, tapi pikirkan bagaimana hari ini kita bisa membuat Allah bahagia karena kita. Bagaimana kita hari ini bisa membuat kebaikan untuk orang lain. Bagaimana kita hari ini bisa membuat orang tua bahagia, bagaimana bisa membuat pasangan bahagia, bagaimana bisa membuat anak-anak bahagia. Fokus aja ke situ, dan Allah akan menyelesaikan persoalan kita dengan caranya. Insya Allah perlahan-lahan nanti amanah riba itu teman-teman akan selesai. Tapi ingat Bunda, ingat teman-teman semuanya, jangan pernah jatuh di lubang yang sama. Ya, artinya ketika kita punya amanah riba, ya, jangan pernah menutupi amanah riba itu dengan pinjaman yang lain. Karena kita hanya mengulangi perbuatan yang sama. Waktu dulu saya belum kenal magnet rezeki, saya menutup riba dari lubang yang lain. Akhirnya tidak pernah selesai. Tapi setelah saya mengenal magnet rezeki, saya belajar untuk menutup riba itu tidak pernah jatuh, jangan pernah jatuh di lubang yang sama. Artinya jangan pernah menutup riba dengan amanah yang lain. Maka stop, hentikan itu, dan sekarang yuk fokus aja kita untuk melaksanakan hasil dari Garpu Tala itu. Ya, walaupun terkadang kita butuh untuk orang lain gitu, tapi niatkan bahwa kita akan melunasinya dari orang lain itu, dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melunasinya. Nah, ya. Jadi teman-teman, yuk yang masih ribanya itu belum selesai, tetaplah fokus, tetap tenang, dan tetap buat Allah bahagia. Tetap praktekkan jurusnya. Nggak usah pakai tapi untuk praktek jurusnya. Disiplin kata, lunas, lunas, lunas. Kemudian pikiran tetap lunas, ya. Kemudian positif motivasi itu berperilakulah seolah-olah memang kita sudah selesai amanahnya. Jadi berperilaku seperti sudah selesai pada saat itu, maka kita akan bisa menyisihkan mana yang untuk buat Allah, mana yang untuk kita sebagian untuk menyicil.
amanah riba itu. Insya Allah Allah akan selesaikan tepat pada waktunya. Jadi teruslah praktekkan ilmu money rezeki tanpa pakai tapi, tanpa pakai alasan. Ya, semangat untuk teman-teman semuanya. Baik, Masya Allah, Bunda Lismi, terima kasih ilmunya untuk hari ini. Pesannya sangat mendalam sekali ya teman-teman. Bunda Lismi, terima kasih atas waktunya. Sebentar saya tutup dulu. Ini hari ini begitu ini ya ilmunya nih teman-teman. Kita banyak sekali ilmu dan kita harus serap pesan-pesan dari Bunda Lismi tadi. Jadi teman-teman yang ada di channel ini ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita para CTMR seperti barusan Bunda Lismi memberikan pesan dan menceritakan tentang semua keajaibannya. Jadi terima kasih buat teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.